Ya, selain itu kita juga membahas terkait dengan substansi bahwa sebelumnya dari dakwaan jaksa bahwa para terdakwa ini dalam kasus perintangan penyidikan ini memiliki dakwaan primer terkait dengan Undang-Undang ITE. Artinya pasal 49 dan juga 48, sedangkan pasal perintangan penyidikannya itu masuk dalam dakwaan subsidiar pasal 221 dan 233. Dalam pandangan Anda seperti apa jaksa menggunakan Undang-Undang ITE sebagai dakwaan primer bagi para terdakwa perintangan penyidikan ini? Ya, dalam hukum pada umumnya itu kan ada dikenal yang namanya asas lex specialis terrogat legi generali, bahwa hal-hal yang bersifat khusus itu akan menyampaikan hal-hal yang bersifat umum. Di ketentuan KUHP pasal 103 itu kan memberikan ruang adanya pengaturan tindak pidana lain di luar dari KUHP. Berarti KUHP itu lex generalisnya yang umum. Kalau di luarnya maka akan melekat kepada undang-undang organiknya. Nah, salah satu undang organik yang khusus mengatur terkait hal tertentu itu adalah Undang-Undang ITE ya 11 tahun 2008, kemudian direvisi di Undang-Undang 19 tahun 2016. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat substansinya Mas Juno, perkara ini kan adalah upaya merintangi penyidikan dengan menghilangkan kata-kata mengganggu sistem keamanan atau proses yang berjalan dari sistem elektronik ya. Nah, sistem elektronik berkaitan dengan dokumen elektronik, maka buktinya pun sifatnya elektronik. Karena ini CCTV, ya, DVR dan lain sebagainya itu kan kaitan dari ya, proses tadi ya, sistem elektronik. Maka menggunakanlah undang-undang khusus tadi, yaitu undang-undang ITE, tidak kemudian menempatkan KUHP di depannya. Nah, jadi saya rasa dalam hal penempatan dakwaan, ya kalau kita bicara pada hukumnya tadi, pada teori hukumnya tadi, maka apa yang dilakukan oleh jaksa menurut saya masuk di akal. Artinya juga ancamannya bahkan lebih maksimal ya daripada pasal yang berada di KUHP menggunakan Undang-Undang ITE ini hingga 10 tahun pidana penjaranya, begitu ya Mas Heri? Ya, memang saya nggak bisa mengatakan jeleknya ya, tapi Mm-mm. ya kalau lex spesialis ini, undang-undang khusus itu biasa ancaman pidananya lebih tinggi, Mas, dibandingkan dengan KUHP. Ya, sehingga tadi mungkin ada yang menggugat kenapa nggak pakai KUHP saja, karena tindakannya sudah tertentu. Walaupun tadi kan kalau kita lihat apakah itu batas minimal khusus atau maksimal khusus ya. Kalau kita lihat dalam misalnya ancaman pidananya 10 tahun, nah boleh nggak kalau hakim nanti mutusnya di bawah itu, gitu kan? Tapi tentunya keyakinan hakim dalam memutus itu kan berdasarkan minimum 2 alat bukti ya. Karena kita akan berbicara di 183 KUHP berkaitan dengan teori negatif minimum pembuktian. Bahwa hakim itu akan yakin terhadap suatu perbuatan orang itu salah atau tidak, awalnya pasti dengan 2 alat bukti dulu. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka baru menimbulkan keyakinannya bahwa orang inilah yang bersalah dalam konteks perbuatan pidana. Maka hakim tidak melulu hanya mengandalkan keyakinannya saja. Maka ya inilah ruang terbuka bagi para terdakwa termasuk di kasus Pak FS dan Bu PC kan. Ya. Mereka punya ruang untuk melakukan pembelaan ya yang kita minta ya orang memang jangan sampai menghakimi sebelum hakim ketok palu nantinya karena mungkin saja ada ekspektasi publik yang luar biasa gitu kan. Kemudian nanti kalau ternyata ada pertimbangan hakim yang berbeda dengan pendapatnya netizen atau masyarakat umum, ya kita harus hargai dan hormati itu sebagai satu bentuk ketaatan kita pada hukum, gitu saja.